pelayanan BPJS ini kadang-kadang tidak sama istimewanya dengan umum. Iya. Saya alami langsung, saya posting IG saya pribadi bahwa ketika saya berobat, bahwa mertua saya yang sedang tidak bisa jalan kaki lumpuh gitu kan, nyampe sana dokternya nggak ada katanya. DPRD ini nggak ada yang mengharuskan undang-undang kita harus kritik pemerintah, kita harus pinter ngomong, nggak ada. Kita nggak usah ngomong dalam rapat pun gaji tetap dapat. Apa nggak salah semua PKL di Bogor? Ya semua salah. Kan jualannya di atas trotoar salah tuh. Iya. Di atas saluran air, di pinggir jalan semua salah. Tapi di aturan tadi termasuk Perpres 125 ada tahapannya jelas. Ya karena semangat awalnya tadi saya ingin coba mengambil kekuasaan eksekutif, makanya harus mempersiapkan diri untuk siap tarung gitu kan melawan. Saya ingin membuka podcast ini, Kang Siniar ini dengan satu pertanyaan yang mungkin masih dipertanyakan banyak orang. Siapa sih Kang Jenal Mutakin ini? Yeah. Siapa Kang JM, siapa anak rep beliau? Mungkin dari sekolah, pendidikan, latar belakang, sampai ke karir politik. Baik. Siapa sih? Saya lahir di Bogor. Oke. 17 Juli 85. Dari keluarga yang memang ayah saya itu seorang petani, tulen ya. Dan ibu saya pedagang kaki lima di samping SMA 3 Bogor. Meniti pendidikan, lulus sekolah SMA itu di Pelayaran. Oke. 2004. Kemudian pada saat PKL di Merak Bakahuni selama 6 bulan tapi saya nggak selesai. Artinya begitu coba mengikuti PKL di kapal gitu ya, sering nangis, ingat ibu. Oke, jadi homesick gitu homesick. Ya. Iya. Pada saat itu saya bilang ke kepala sekolah dan pembimbing, saya nggak lanjut, saya bilang. Saya berhenti PKL dan nggak apa-apa, nggak punya sertifikat BST, Basic Safety Training pelaut atau apa-apa. Bagi saya bodo amat lah gitu, yang penting saya balik ke darat. Akhirnya saya pulang ke darat, bilang ke bapak saya pengen kerja di biasa aja gitu kan, nggak bisa lanjutin pelayaran gitu kan. Akhirnya bekerja di Ada Swalayan. Ada Swalayan? Mall itu? Iya. Ya, di situ bagian serba begitu. Di fresh food saya ngurus buah, udah gitu oleh supervisor digeser ke bagian bacer. Daging, motong daging, telur, ayam gitu kan. Beres di situ 2 tahun saya pindah ke rumah sakit BMC, jadi security. Di security cuma 1 minggu, pindah lagi security di Deloitte, restoran Deloitte. Di restoran Deloitte pindah lagi ke restoran Gili-Gili, security juga. Nah lamanya itu di Gili-Gili hampir 3 tahun lebih lah, satpam. 2008 tuh, ini udah masuk ke... Ini usia berapa berarti 2008? 2008, 22. 22 tahun. Masuk 2008, di rumah saya tuh hampir tiap hari banyak orang. Banyak bendera Gerindra gitu kan. Saya tanya ke bapak, "Pak ini apaan sih?" Saya bilang, "Lagi ngapain? Terus rapat apa?" Ternyata itu proses pendirian Partai Gerindra di Kota Bogor. Oh iya, 2008. Betul, 2008 ya. Jadi ternyata Gerindra di Bogor ini awalnya adalah perkumpulan kelompok-kelompok tani yang ada di Kota Bogor, yaitu KTNA dan HKTI. Iya. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Nah, masuk 2009, Gerindra sudah lolos untuk ikut pemilu dan harus ada caleg. Harus ada calon legislatif. Iya. Nah, pada saat itulah proses JM dari mulai awal satpam dipaksa untuk masuk ke dalam politik dan langsung disuruh mencalonkan. 3 kali menolak dengan dasar 1 nggak ngerti, 2 tidak paham, dan 3 pun saya selalu mendengar ya caleg kacang lupa kulitnya, dewan kalau sudah jadi lupa terhadap masyarakat. Itu filosofis yang membuat saya menolak ajakan dan perintah orang tua, bapak terutama. Maunya itu ketika ibu saya yang membujuk. Jadi bapak udah 3 kali gak mempan, akhirnya dibujuk oleh ibu. Ibu saya mengingatkan peristiwa saya dan ibu pada saat dibongkar oleh Satpol PP ketika berjualan. Gitu. Kita ngalamin 3 kali lah, gerobak kita sampai porak-poranda mungkin ya. Ya ibu bilang ya, sugan maneh jadi dewan bisa ngebela nasib kami keluarga. Petani orang tua bapak maneh gitu kan, belum pernah dapat pupuk subsidi.
Setiap mau panen lahannya itu karena punya orang pasti alih fungsi. Mau panen nih tiba-tiba dibangun jadi Indomaret. Mau panen tiba-tiba dibangun jadi hotel atau restoran atau bangunan lainnya tanpa ada kompensasi. Makanya disitulah dasar orang tua yang tadinya petani memaksakan diri untuk bergabung dan masuk dalam Partai Gerindra dan mengorbankan anaknya untuk masuk menjadi anggota dewan dengan harapan bisa memperjuangkan nasib orang tua saya ini, Pak. Itu filosofis awalnya 2009. Langsung dilantik, terpilih, ya usia 23 tahun sudah jadi anggota DPR. Anggota dewan ya. Termuda saat itu ya. Sempat dapat surat penghargaan dari Kemendagri, diundang ya. Siap. Kenapa saya tanyakan itu? Karena ternyata ya itulah benang merahnya. Ya. Anak dari seorang petani begitu, dan memang Gerindra kan sangat awalnya kental dengan petani, memperjuangkan para petani. Menarik. Siap. Kang, kemudian apa sih yang memutuskan selain itu ya, yang memutuskan Kang JM untuk terjun ke politik praktis selain yang dari memang ini paksaan dari orang tua harus memperjuangkan. Ada lagi? Nggak ada sih, memang itu filosofis itu awalnya memang itu dari situ. Karena nggak kepikiran dari dulu, cita-cita saya tuh ingin jadi pembalap motor malah. Apa penyanyi. banyak yang menduga juga, memprediksi memang Kang Jenan ini sudah mempersiapkan ini begitu. Dari awal langkahnya dari anggota legislatif di Kota Bogor, kemudian langkah di pilkada ini untuk kesini. Sebetulnya untuk melangkah pilkada itu muncul ketika periode ketiga. Ya terakhir berarti ya. Hasrat ingin bergeser ke eksekutif itu setelah masuk periode ketiga. Apa sih yang mendorong dan mendesak sehingga saya ingin bergeser ke eksekutif? Mungkin nggak bisa saya jabarkan, kita breakdown di sini poin-poin apa saja, tapi setidaknya narasi yang paling tepat adalah saya anggota dewan gitu ya. Secara aturan perundang-undangan itu hanya memperjuangkan, menyampaikan dan menjembatani aspirasi masyarakat. Bahwa politik will seorang kepala daerah itu dikunci dalam RPJMD 5 tahunan. Dia bisa dan menghendaki apa yang ingin dia bangun enggak, terserah dia gitu kan. Artinya dia sudah punya keinginan 5 tahun saya mau ngapain. Janji politik saya apa, itu kewenangan kepala daerah. Nah, lalu posisi dewan di mana ya? Kita hanya menyetujui apa yang diinginkan kepala daerah. Artinya untuk melakukan perubahan hanya bisa dilakukan di eksekutif begitu ya? Maksud saya, seperti contoh keluarnya Permendikbud 1 2021 tentang PPDB online. Kemudian di sana ada pasal 12 tentang zonasi. Pusat selalu dalam transisi regulasi tidak pernah mempertimbangkan bagaimana kondisi di daerahnya. Hari ini Bogor yang saya rasa secara kasat mata saja begitu masuk PPDB penerimaan siswa baru, orang tua gelisah. Orang tua udah mulai merasa kumahannya, kamananya, kasahannya. Nah, ini yang khawatir adalah karena negeri jauh, ke swasta nggak mampu. Yang terjadi apa? Putus sekolah. Maka bagi saya ketika narasi PPDB online, zonasi, ya harus kita tuntaskan, harus kita selesaikan. Gimana caranya? Ya bangun sekolah negeri. Gimana caranya? Ya subsidi sekolah swasta, akuisisi sekolah-sekolah swasta yang hari ini mau bangkrut, kan banyak. Menarik. Itu jadi solusi. Nah, kenapa JM nggak bisa melakukan itu? Lain sah-sah, JM hanya menyampaikan, mengusulkan. Pertanyaan saya mau ke situ sebetulnya. Saya pengen tahu sebetulnya Kang Jenal sudah 3 periode di Dewan Legislatif. Artinya Kang Jenal juga sudah banyak belanja masalah. Di belanja masalah. Masalah apa sih? PR Kota Bogor terbesar itu apa sih, Kang? Pendidikan salah satu. Pendidikan ya. Kedua, sarana umum lainnya, punten lah, lahan pemakaman. Mungkin kalau saya sebagai wakil rakyat yang beberapa kali sering mendapat diskusi dan masukan dari warga, ya kadang memang ada warga yang tidak punya uang untuk dimakamkan. Artinya ada warga yang tidak mampu ketika meninggal, dia nggak punya biaya untuk proses pemakaman. Banyak kasus seperti itu. Banyak. Contoh satu, lahan makamnya sulit. Yang kedua, ya punten lah, ampun paralun. Kadang-kadang tokoh agama ada yang melakukan tarif juga loh. Ini kan dahsyat, bukan memalukan, menyedihkan gitu kan. Artinya masa iya tetangga ada yang meninggal kita diamkan karena dia nggak punya uang gitu kan. Nah, kita buat kemarin perda tentang santunan kematian sebagai solusi itu. Tapi hasilnya ditolak ditolak oleh provinsi.
alasan provinsi karena kewenangan ini bukan menjadi ranah peraturan daerah, tapi cukup oleh Perwali. Kita usulin ke Pak Bima kemarin, keburu lengser Pak Bimanya. Oke. Kan? Nanti itu 2 poin. Yang ketiga, kesehatan. Dalam setiap postingan kadang-kadang saya selalu menyampaikan pelayanan BPJS ini kadang-kadang tidak sama istimewanya dengan umum. Iya. Saya alami langsung, saya posting IG saya pribadi bahwa ketika saya berobat, bahwa mertua saya yang sedang tidak bisa jalan kaki lumpuh gitu kan, nyampe sana dokternya nggak ada katanya. Padahal kita sudah antri, sudah nunggu, sudah Anda nggak pakai registrasi. privilege sebagai. Kenapa? Nggak pakai privilege sebagai. Nggak pakai. Saya nggak bilang saya dewan, nggak bilang. Atau sengaja mau ngetes? Nggak juga. Saya paling nggak mau kayak gitu. Intinya adalah kalau nggak gitu saya nggak tahu pelayanan mereka. Iya. Betul nggak? Jadi itulah poin yang menurut saya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, artinya ketika kita seorang pejabat ya ikuti aja lah yang ada. Justru disitulah poin yang bisa kita cari nanti. Iya. Bagaimana pelayanan mereka nih swasta terhadap masyarakat sama atau tidak umum dengan BPJS. BPJS saya rasa ke depan kan mau ada proses persamaan. Tidak ada lagi kelas 1, 2, dan 3. Iya. Tidak ada lagi klasterisasi. Nah ini maksud saya ketika ini sudah menjadi satu tipe, pemerintah Kota Bogor dalam hal ini harus mempersiapkan segala sesuatunya. Kita Bogor masih kekurangan spesialis jantung. Banyak warga yang berobat ke RSUD misalkan, dioper ke Rumah Sakit Harapan Kita. Banyak yang kekurangan ruang HCU dan ICU. Ya. Kan ini menurut saya setiap tahun atau setiap waktu berulang-ulang kasus itu sering terjadi, maka ya kehadiran pemerintah daerah harus berperan di situ menyelesaikan solusi itu. Gitu kan. Jadi masalah-masalah dasar yang masih banyak di Kota Bogor yang belum selesai, yang mungkin kemarin tidak masuk dalam program prioritas Kang Bima. Wajar, dan memang banyak pertimbangan ketika itu belum selesai. Satu, anggaran jelas. Ya. Yang kedua, politik will yang memang mungkin di janji politiknya pada saat itu isunya belum begitu terangkat, jadi terlupakan. Akhirnya apa, hari ini ya hanya sekedar treatment yang menurut saya belum maksimal atas masalah-masalah yang tadi saya sampaikan. Alhamdulillah 2023 baru kemarin 2 sekolah negeri dibangun. Akibat kami terus teriak di DPRD. Ya. Pak zonasi, Pak tambah sekolah negeri, Pak. Anggarannya dari APBD. Oke. Walaupun provinsi membuka diri kalau memang mau dibangun SMA baru, kami hanya minta di mana lahannya kita bangunin kok. Nah, ini pun butuh akselerasi kolaborasi dari pimpinan daerah untuk minta ke provinsi dan pusat gitu kan. Ya. Oke, itu pendidikan dan kesehatan. Selain itu? Pengangguran. Oke. Ya, klaster perusahaan yang investasi di Bogor hari ini belum mengidentifikasi klaster pekerjaan apa sih yang dibutuhkan oleh para investor di Bogor. Ya. Gitu kan. Itulah yang harusnya kita siapkan oleh BLK, Balai Latihan Kerja. Kalau tapi sudah ada kan? Sudah ada, tapi substansi yang dididik, yang dilatihnya tidak sesuai kebutuhan pasar, ya buat apa? Belum maksimal maksudnya. Saya ingin ke depan investasi di Bogor ini yang kebanyakan ini adalah tersier ya, hotel, restoran, apartemen, mall, itu ya jasa lah, katakan jasa. Ya, jasa. Klaster tenaga kerjanya harus kita identifikasi. Maka itulah yang kita siapkan. Itu untuk pekerjaan formal. Nah, ke depannya ekonomi kreatif, banyak loh pemuda-pemuda hari ini yang punya usaha, walau hanya sekedar jual gorengan misalkan. Tapi kalau kita endorse misalkan, kita legitimasi lah, berikan dia pengakuan oleh pemerintah, itu kan minimal dibantu promosinya, apalagi modalnya kita bantu juga, itu kan bisa jadi salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran gitu kan. Banyak distro di Cihelet itu anak muda semua loh yang punya. Di kampus Pakuan, jual baju, jual sepatu. Pernah nggak ada pejabat belanja di sana di posting? Belum pernah gitu. Itu pernah ya. Itu legitimasi ya. Kang Bima aja tuh paling tuh yang lokal-lokal. Iya, itu salah satu legitimasi lah dari pemerintah, pengakuan kita terhadap mereka, para pemuda-pemudi yang semangatnya ingin meningkatkan ekonomi dari sisi kemandirian, ekonomi kreatif. Maka pemerintah harus tidak hanya sekedar narasi kita akan bantu UMKM, ekonomi kreatif. Ya harus berkelanjutan, maksudnya treatmentnya harus terus-menerus. Kang, kalau masalah pengangguran tadi, selama Kang di Dewan, apa yang bisa dilakukan legislatif saat itu? Legislatif pada saat ini ya Perda Ketenagakerjaan yang kita luncurkan. Di sana ada perusahaan dapat, jadi bahasa di Undang-Undang Tenaga Kerja itu yang tadinya harus berubah menjadi dapat.
dapat mengakomodir masyarakat sekitar. Nah, ini yang kadang-kadang memang Belum optimal. gitu kan. Yang harusnya, Apa masalahnya, Kang? iya tadi, kalau bahasanya adalah harus, maka ketika ada hotel misalkan di Kelurahan Cibogor, Benten, maka radius 100 meter depan, kiri, belakang, dan kiri kanan itu ya harus warga di situ atau yang kerjanya. Tapi kan hari ini nggak seperti itu. Mungkin banyak pertimbangan oleh perusahaan juga, kita butuh orang yang siap kerja. Oke, sesuaikan. Orang yang nggak mampu atau hanya sekedar bisa bebersih atau sapu-sapu gitu kan, ya silakan, sesuaikan saja, profesional gitu kan. Tetapi nggak lucu kalau ada perusahaan di Cibogor yang kerjanya misalkan dari Cibinong. Indomaret misalkan hari ini, berapa ratus Indomaret di Bogor? Cek aja tenaga kerjanya, berapa persen warga kota Bogor. Nah, kenapa ini tidak sinkron? Ya tadi klaster tadi kan. Kuncinya itu, klaster tentang pasar kebutuhan itu apa aja sih gitu kan, kasir, waiter atau pelayan Indomaret, supermarket, itu bisa kalau kita fokus, insya Allah. Mungkin juga pengawasannya gitu ya, termasuk pengawasan ya. Oke. Kang, saya ingin Kang Jenal tegaskan lagi, Kang. Menarik tadi yang pertama masalah sosial ya, santunan untuk kematian ya. Itu nanti kita akan fight nih. Kalau Kang Jenal ditakdirkan untuk, insya Allah, kurang lebih yang meninggal kita kasih santunan 1 juta. Dengan syarat warisnya itu bisa orang tua atau anak dari yang meninggal itu diberi keterangan oleh kelurahan bahwa ini adalah waris dari orang meninggal itu. Jadi uang itu diberikan ke ahli warisnya lah. Yang kedua dipersiapkan, dibantu lahan pemakamannya kan. Nah, saya itu di Sindang Rasa, di tempat saya tinggal itu sudah mengusulkan lahan pemakaman dari 2014 untuk dibeli oleh land banking, oleh APBD Kota Bogor. Ya belum terrealisasi sampai hari ini. Berbicara regulasi, ada Undang-Undang 2 2012 tentang lahan untuk kepentingan umum, salah satunya adalah TPU, lahan pemakaman. Nah, kemudian saya sarankan ke Pemkot, kalau nggak mampu beli, kita kan punya perda utilitas perumahan. 2% dari luas perumahan itu adalah untuk lahan pemakaman. Bang Riki, kalau tahu berapa hektar sih perumahan di Bogor totalnya nih, maka 2%-nya harusnya ada lahan pemakaman. Pertanyaannya di mana lahan makam sebesar itu? Di mana identifikasi yang hari ini lahan makam itu yang menjadi hak masyarakat? Katanya ada di daerah. Nah, di luar Bogor misalkan. Saya wakil rakyat harusnya tahu tuh. Nah, maksud saya harus fokus masalah-masalah tidak hanya permukaan, tapi di basis-basis akar rumput itu banyak hal-hal kecil yang pemerintah harus peka. Kami wakil rakyat yang memang lebih banyak tahu tentang masalah-masalah itu, gitu Kang. Iya, Kang, saya bantu kawal itu nanti, Kang. Isu itu sangat baik. Penting. Siap. Kang Jenal, saya ingin Kang Jenal tambahkan lagi nih ya. Baik. Mungkin warga Bogor, calon pemilih Anda mau tahu apa saja yang sudah Anda lakukan nih selama di legislatif, mungkin kebijakan atau produk-produk perda yang buah pemikiran Anda atau bahkan Anda terlibat aktif di perumusannya. Pertama, DPRD itu kolektif kolegial, bahwa semua keputusan itu musyawarah mufakat, kesepakatan bersama. Tetapi yang paling penting adalah forum-forum rapat alat kelengkapan ya, ada komisi, Badan Anggaran, Banmus, kemudian Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya, DPRD ini nggak ada yang memaksa kita harus rajin ngomong. DPRD ini nggak ada yang mengharuskan undang-undang kita harus kritik pemerintah, kita harus pinter ngomong, nggak ada. Kita nggak usah ngomong dalam rapat pun gaji tetap dapat. Artinya apa? Kembali ke hati kita. Begitu dilantik, lu mau ngapain? Platform lu di mana? Gitu. Saya menghasilkan 3 perda. Yang pertama adalah perda tentang revisi perda penataan pemberdayaan pedagang kaki lima. Historikalnya apa? Ibu saya dulu pedagang kaki lima. Wajar saya ketika jadi anggota dewan, saya menghasilkan produk untuk membela nasib pedagang kaki lima. Dasar hukumnya Undang-Undang Permendagri 41 2012. Yang dulu judulnya adalah penertiban, hari ini berubah menjadi penataan dan pemberdayaan. Lebih manusiawi kan? Lebih manusiawi. Apa nggak salah semua PKL di Bogor? Ya semua salah. Kan jualannya di atas trotoar, salah tuh. Di atas saluran air, di pinggir jalan semua salah. Tapi di aturan tadi termasuk Perpres 125
ada tahapannya jelas gitu. Dan itu sudah Kang JM sudah menghasilkan perda revisi itu, tinggal implementasinya nanti gitu kan. Yang kedua, perda perlindungan lahan pertanian. Wajar saya mengusulkan itu karena Kita bapak saya petani. Ya. Masih besar lahan pertanian kita, kota? Justru karena semakin sedikit kita harus proteksi. Oke. Permendagri 41 2012, saya masih ingat, Undang-Undang 41 2012 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Bogor pada saat saya masuk dilantik menjadi dewan, lahan pertaniannya itu masih 900 hektar. Begitu periode ketiga saya cek di Bapeda, sisanya 130 hektar. 900 ke 130, bayangkan. Jadi apa, perumahan tuh? Ya, abang lebih tahu lah. Nggak salah, karena kita investasi butuh anggaran, butuh biaya. Tapi, loh masa iya sih semua arah tangan gerak kita seolah-olah harus selalu berorientasi ke pendapatan daerah, gitu. Sebentar ekosistem, resapan air, swasembada pangan, di mana? Pertanian. Kenapa ya? Saya anak petani, wajar loh subjektif membela petani gitu kan. Tapi itu merupakan regulasi yang menurut saya dan perintahnya semua daerah harus punya itu. Alhamdulillah 2016 Kang JM mengusulkan dan telah menetapkan perda perlindungan lahan pertanian. Itu usulan Kang JM. Yang ketiga, kita mengusulkan diniyah takmiliyah. Yang hari ini guru ngaji dapat honor, itu produk kami. Inisiatif DPRD yang hal lain-lain saya rasa banyak lah gitu ya, tapi lebih kepada tadi. Lo dilantik mau ngapain gitu kan. Lo jadi dewan mau apa? Cuma sekedar gaji bisa. Mau kaya bisa gitu kan. Gak usah ngomong pinter, paham aturan bisa juga. Ya tapi hati kita Kang, saya nggak bisa kayak gitu. Lebih ingat kepada amanat kedua orang tua tadi. Bela nasib ibu, nasib bapak, dan nasib masyarakat Bogor yang memang ada di garis bawah kemiskinan. Kurang lebih itu. Kang Jenal membenarkan nggak kemarin beberapa periode terakhir ya, teman-teman di legislatif Kota Bogor kurang kritis gitu. Kurang kritis dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintah tentunya. Selama saya di Banggar saya kritis terus. Kang, yang lain? Ya gimana, subjektif jadi akhirnya nanti ya. Oke. Kan kritis itu ketika RPJMD capaiannya tidak maksimal, ketika janji wali kota tidak tercapai, ketika KUA PPAS tidak sinkron dengan RAPBD. Jadi ada yang kita kritisi, ada yang hanya sekedar kita kasih saran juga, bahkan ada yang kita tolak juga, program yang kadang-kadang di luar dari perencanaan sebelumnya gitu kan. Nah, personal dewan saya rasa kembali ke penilaian masyarakat, pemilihnya terutama. Ketika Anda memilih wakil rakyat, ya silakan dong dilihat 5 tahun kerja atau tidak. Kalau saya alhamdulillah mencoba untuk melaporkan apa yang sudah saya lakukan, apa yang sedang Kang JM perjuangkan. Bahkan masih ini ya, saya dengar sampai nganter pengantin apa itu? Anggota dewan nganter pengantin. Kepuasan batin kalau bagi saya ketika melakukan hal yang bisa bikin orang senang itu ya pribadi Jenal, nggak usah dikaitkan dengan dewan sebetulnya. Jadi maksudnya Anda mengantarkan 12 pengantin mungkin udah saya antar dalam mobil dan saya supirin langsung gitu kan. Termasuk dari anak media tuh ada juga. Wah saya enggak dulu ya, belum kenal kan. Japri aja. Udah nikah. Udah Kang. Udah siap. Cukup Kang. Enggak, itu mah seneng aja Kang. Iya. Seneng, kepuasan batin. Termasuk ya fogging gitu kan. Bawa pasien, bawa ambulans sendiri. Itu hal yang nggak bisa diukur dengan apapun. Saya membuat orang bahagia itu ya buat saya kepuasan gitu kan. Oke. Senang gitu kan ngelakuin itu. Kang Jenal, siap. Sekarang kita bicara Pilwalkot Bogor ya. Ya, baik. Ini tadi sudah disinggung sedikit tapi saya pengen lebih mendalam lagi. Dorongan untuk maju di Pilwalkot ini dari mana begitu? Murni keinginan sendirikah atau memang karena kemarin isunya Anda ditugaskan partai? Seperti apa? Sebelum ditugaskan kan sudah ikut penjaringan sebetulnya. Jadi artinya memang lebih ke ada niat pribadi. Yang tadi saya bilang kenapa? Ya karena banyak hal yang ketika saya di dewan nggak bisa saya lakukan. Maka harus bergeser ke eksekutif. Jadi lebih ke murni pribadi dan didorong oleh teman-teman dewan yang memang beda partai selalu mensupport. Ini kita harus pastikan Kang, Akang tidak hanya petugas. Ya, siap, insya Allah. Oke. Dan Anda setelah bahkan sebelum deklarasi ya dengan Kang Deddy, belum deklarasi belum juga gitu. Belum ya. Oh ya, sekarang pun belum ya. Baru mendapat rekomendasi dari pasangan begitu ya dari Partai Gerindra dan PAN sekaligus PAN.
Tapi sejauh ini Anda tampak percaya diri gitu, Kang. Iya. Ini apa karena Anda berpasangan dengan Deddy Rahim, begitu, atau pertanyaannya bila mana Anda tidak berpasangan dengan Deddy Rahim gitu, apakah Anda akan tetap percaya diri seperti ini? Tetap. Jadi begitu saya dipanggil oleh DPP wawancara, saya ditanya mau nyalon apa gitu kan. Saya bilang saya F1 siap, F2 saya siap gitu kan. Ya. Ini sebelum ada komunikasi dengan Deddy Rahim? Jauh sebelum ada komunikasi. Okay. Sebelum surat tugas turun malah. Jadi ya karena semangat awalnya tadi saya ingin coba mengambil kekuasaan eksekutif, makanya harus mempersiapkan diri untuk siap tarung gitu kan, melawan dalam kontestasi yang konstitusi lah, yang sesuai dengan aturan tentunya. Jadi percaya diri bagi saya itu harus dalam sebuah ikhtiar gitu kan. Nah, sebelum rekom turun pun saya sudah melakukan beberapa persiapan. Kemarin kita launching 6 ambulan gratis untuk masyarakat. Kemudian pengobatan gratis di 6 kecamatan, dan membentuk tim-tim di luar mesin partai itu sudah saya lakukan sebelum surat tugas turun. Maka saya sampaikan kepada seluruh kader Gerindra termasuk partai kami di DPC Kota, saya nggak peduli rekom ke siapapun. Saya hanya membuktikan bahwa Gerindra Bogor 2024 punya kader yang siap maju. Itu aja yang ingin saya angkat marwah itu gitu kan. Tapi alhasil ya Tuhan memberikan memberikan jalannya gitu kan. Saya mendapatkan surat tugas, selang beberapa minggu langsung dipanggil dapat rekom. Yang rekom itu tadi DPP hari ini, dan mungkin semua partai sama. Kita nggak ada kuasa untuk saya pengen dengan ini, pengen dengan itu, nggak ada. Ceritanya nggak ada hari ini. Semua kembali kepada keputusan DPP. Yang paling penting adalah baik dipasangkan dengan siapa, saya layak. Kalau menang dikatakan menang, saya layak. Kenapa? Sudah berbuat maksimal ikhtiar kami kan gitu. Itu aja Bang. Iya, itu yang pengen saya tawarkan untuk Anda mematahkan isu itu gitu, bukan hanya sebagai ban serep lah atau katakan seperti itu. Karena ini memang murni dari Anda. Tapi saya coba tanya lagi Kang Jenal, Anda mau di posisi F2 begitu ya? Apa sudah ada komunikasi dengan Kang Deddy nanti pembagian tugas kah atau pembagian? Belum ya? Sampai detik ini belum ada diskusi tentang teknis ke depan nanti. Misalkan saya bagian ngurus apa nih Kang? Tetapi saya akan mencoba mengusulkan bidang apa yang ingin saya jajaki. Ya salah satunya itu pendidikan, pengangguran, kesehatan. Kemudian dan poin-poin tadi Anda bawa kan, catatan tadi Anda bawa. Oh iya jelas, karena memang itulah karena nanti saya tagih kan? Silakan diawasi kami ketika saya terpilih ya. Mudah-mudahan media sebagai sarana untuk mengontrol kebijakan dan janji politik. Toh nanti akan kita tuangkan dalam sebuah visi misi yang kalau visi misi sih saya gambarkan itu masih umum ya. Lebih big breakdown-nya itu tentu dalam RPJMD, peraturan daerah. Siap. Sebelum ke situ, Kang Jenal dan Kang Deddy harus memenangkan ya pesta demokrasi ini. Ini kan menarik Kota Bogor dinamikanya. Kita bahkan kemungkinan bisa sampai 4 poros nih ya kalau 4 pasang ya. Apa kiatnya Kang untuk memenangkan? Ya skalanya mungkin ya, kalau dulu pileg hanya beberapa kelurahan, sekarang tuh harus Kota Bogor. Memang kesehatan yang harus pertama saya coba mainkan itu ya. Ya memang itu fakta. Karena ada beberapa yang tumbang ya. Tumbang. Jadi persiapannya ya fisik. Harus lebih fit, sehat. Waktu istirahat pun harus memang wajib kita sisihkan ya waktu istirahat itu. Yang kedua, pola manajemen politiknya ya sebetulnya lebih melebarkan sayap saja. Yang tadinya skrupnya cuma Kecamatan Bogor Timur, saya di caleg ya, hari ini harus melebar ke sekota Bogor. Kemudian pemilihan tim SES itu sangat pengaruh banget gitu kan. Artinya tidak hanya sekedar mereka diajak euforia hari ini, gogowakan gitu ya, teriak-teriak gitu. Tapi harus bisa mentransfer bahwa JM ini punya program yang bisa menyelesaikan masalah lu semua gitu kan. Itu harus disampaikan. Maka tim itu bukannya sekedar euforia, dia harus bisa merasakan apa yang saya alami nih dalam perjuangan jati diri JM misalkan. Dan itu kita akan coba seleksi. Minimal sebelum warga yang mengkonsumsi visi misi kita, tapi tim sudah mulai merasakan transfer energi yang kita bawa ini adalah ya untuk Bogor lebih maju. Masalahnya apa ya?
Yang tadi saja udah 3 poin, saya rasa itu masalah yang besar sebetulnya kalau kita urai, dan itu terus disuarakan terus kan? Disuarakan terus. Ya ini ikhtiar lah. Ya persiapannya lebih kepada tadi fisik kita jaga, kemudian melebarkan sayap, membentuk tim lebih luas dan menseleksi tim secara apa ya? Semaksimal mungkin lah seleksi itu. Artinya tim-tim yang memang betul-betul ya berjuang dulu gitu kan. Karena ya banyak lah, dan saya pengalaman 3 periode di Dewan ya ada insting yang bisa merasakan, wah ini mah, Iya. Pasti banyak lah yang merapat gitu ya. Banyak. Oke. Ya gitu Bang. Kang Jenal, siap. Apa juga strategi-strategi program-program di nasional dari Pak Prabowo juga Anda bawa ke sini? Untuk kayak makan gratis. Ya. Itu wajib. Ya kan kita belum tahu nih seperti apa sih makan gratis nanti. Formulanya kami akan menunggu, tapi yang pasti di APBD kita hari ini sudah ada program untuk pengentasan stunting. Walaupun itu sangat minim sekali ya. Zero stunting yang menurut saya di Bogor ini harus terwujud, Kang. Tidak hanya sekedar seremonial, ada kegiatan dalam satu tema tertentu, tapi kedepannya hilang lagi gitu kan. Tapi harus konsisten terus-menerus dikampanyekan. Zero stunting ini harus dibarengin dengan aksi nyata gitu maksud saya. Nah, pusat dengan program makan gratis kami yakin akan ada kementerian atau lembaga baru mungkin yang fokus untuk menangani itu, dan kami daerah siap untuk menangkap program makan gratis, walaupun di Bogor sudah ada tadi tentang pengentasan stunting, cuman skalanya belum begitu besar. Iya. Karena Anda menyinggung stunting, saya harus sampaikan nih, di Kota Bogor, kota loh ya, istananya Presiden, angka buang air sembarangan, BAB. Iya. Kelurahan yang bebas buang air sembarangan itu baru 2 itu beberapa bulan kemarin lah. Seperti apa Kang menanggapinya? Ya faktornya sarana prasarana mungkin ya, yang memang belum memadai di setiap rumah warga atau di perkampungan tertentu. Walaupun sebetulnya di beberapa kelurahan sudah ada MCK komunal, dan rencana ke depan Pemkot itu kemarin ekspos ke kami, ke DPRD akan membuat speed tank apa namanya itu ya, sanitasi terintegrasi lah di Kayu Manis. Itu dapat bantuan dari pinjaman ya dari Bank Dunia itu 3 triliun. Nah, ini yang sedang kita coba perdalam. Bukan berarti kita menolak lah. Di sana nanti akan ada tempat ya speed tank lah bahasanya gitu ya. Di Kayu Manis itu dengan luas lahan sekian ribu meter dikoneksikan ke rumah-rumah warga per zonasi gitu kan. Nah, ini kan infrastruktur yang sangat besar, infrastruktur yang butuh sosialisasi masif ke masyarakat. Nah, kita dalam tahap ini DPRD masih bertahan dengan mempertanyakan bagaimana respon warga. Siapa yang nanti akan buang ke sana gitu kan. Datanya ada atau tidak. Nah, kita minta itu ke dinas dan ke Pemkot. Dan apa? Kultur juga kali Kang ya? Masih kultur banyak yang ke sungai begitu ya? Ya. Ya, kultur masih ada, terutama yang di pinggiran sungai ya. Tetapi kalau aparat wilayah atau kita sama-sama saling mengingatkan udah tidak lagi untuk buang air besar di sungai, saya rasa itu kampanye itu bisa kita lakukan juga sebagai treatment untuk mengurangi orang-orang yang buang air besar sembarangan. Oke. Kang Jenal, saya pengen ke permasalahan ekonomi ya. Kita kan menghadapi tantangan aglomerasi nih. Ya, daerah khusus Jakarta begitu. Setelah nanti pada pindah ke IKN, Kota Bogor yang selama ini menjual jasa, mais, apa segala macam, berpotensi kehilangan pendapatan. Seperti apa, Kang? Kepastian ibu kota pindah ke IKN sebetulnya, kalau yang saya baca di undang-undang IKN ya, itu jangkanya masih agak lama. Perpindahan ibu kota ke IKN. Tapi kalau mempergunakan IKN hari ini kayak tadi, besok ya upacara dan lain-lain itu masih berjalan. Jadi saya sih masih optimis bahwa 5 tahun ke depan ibu kota masih di Jakarta. Kang JM, karena apa dasarnya tadi undang-undang IKN itu, pembangunan IKN itu ada 10 tahap. Hari ini baru tahap keempat. Jadi 2045 lah puncaknya Indonesia Emas, IKN itu mulai difungsikan. Nah, pun kejadian nanti bagaimana ketika saya sudah terpilih, kemudian ibu kota pindah ke Jakarta, ya butuh kolaborasi lah dari seluruh pihak, stakeholder. Mungkin salah satu caranya adalah ya menjadikan Bogor ini destinasi wisata dengan
memberikan treatment yang berbeda mungkin lah untuk destinasi wisata yang sudah ada kan. Jasa nggak bisa kita jadikan andalan gitu kan. Tapi jadi sejauh ini masih jadi andalan kan Kang? Oh kalau sejauh ini iya. Tetapi kalau saya coba identifikasi kunjungan penginapan, restoran itu lebih ke lembaga-lembaga sih ya. Jadi orang yang kunjungan dinas, dia tidur di sana, makan di sana gitu kan. Ya tadi faktor ibu kota masih sangat kental, berpotensi berpengaruh bagi PAD kita gitu kan. Artinya masih ada lah ya 5 tahun ke depan ya enggak? Saya sih masih optimis, masih ada, masih bisa lah. Siap, Kang. Sejauh ini sudah ada partai apa saja yang sudah bergabung dengan kita? Sementara baru 2 Gerindra dan PAN gitu kan. Di satu sisi lain Kang Deddy kemarin beberapa kali dipanggil oleh DPP partai yang berbeda gitu kan. Karena dia sudah dapat tugas lebih dulu sebetulnya sebelum rekom kami keluar. Ya kami berharap masih bertambah koalisi dengan Kim atau Kim Plus gitu kan. Kita ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama membangun Bogor dalam perahu yang sama. Pun memang tidak ada tambahan ya partai kami PAN dan Gerindra secara aturan sudah 20% cukup secara syarat pencalonan pilkada gitu kan. Jadi di luar di satu sisi lain ya sambil menunggu proses pendaftaran KPU ikhtiar itu kami tetap lakukan komunikasi untuk menambah penumpang dalam perahu yang sama. Artinya koalisinya lebih besar dari yang sekarang gitu kan. Izin. Kang Janan hobinya apa sih Kang? Otomotif ya. Oh tadi balap motor tadi ya. Itu yang balap-balap liar nanti mau ada ini diarahkan atau bagaimana Kang? Dibuatkan sirkuit kali? Sesekali harus. Dulu tuh saya pernah ikut road race yang diselenggarakan oleh Polresta Bogor. Dulu saya waktu masih sekolah di Jalan Ceder tuh kalau nggak salah. Dibuatkan sirkuit ini ya, jalan ya. Pakai karung dihalang-halangi. Saya rasa itu kan lebih ke treatment. Kalau kita menangani sebuah masalah, kalau menurut sudut pandang kita saja gitu kan nggak akan pernah selesai. Tapi kalau diajak orang yang memang kita anggap bermasalah, lu maunya gimana sih, maunya apa sih? Nah, pemerintah harus hadir di sana. Salah satunya tadi menyediakan sirkuit arena untuk mereka melaksanakan hobinya sesuai dengan aturan kan. Betul. Salah satunya itu. Tapi saya musik dan otomotif. Oh musik juga? Oh boleh nanti kapan-kapan kita main band. Siap. Kang Jana. Karena saya melihat kita banyak potensi-potensi di dunia kreatif ya, industri kreatif ya. Itu yang belum tergali dan itu bisa menyelesaikan masalah-masalah pengangguran dan lain-lain. Kang Jana. Kolaborasi lah nanti. Betul. Siap. Kang terakhir deh. Siap. Mau dibawa kemana Kota Bogor jika takdir memilih Anda untuk menjadi pemimpin Kota Bogor? Waktu sebelum jadi wakil wali kota, saya punya visi ya. Sebelum jadi wakil nih, yang kewenangannya kalau wali kota kan sepenuhnya. Jadi menjadikan Bogor ini kota jasa yang kota jasa budaya yang berkarakter. Jadi lupa nih. Kota jasa wisata yang berbudaya dan berkarakter. Jadi di tengah pesatnya perkembangan Bogor yang hari ini banyak investasi yang cukup besar gitu kan. Kenaikan per tahun tuh hampir 117% kalau saya lihat di BPKAD, di Dinas Perizinan. Artinya nggak salah juga kalau identitas kita Bogor sebagai kota pusaka Sunda, Pajajaran, tetap kita angkat itu sebagai salah satu nilai destinasi yang akan dikunjungi oleh wisata. Saya ingin dalam perasaan hati saya itu ingin menciptakan sebuah kampung yang mengingatkan saya ini Bogor Sundanya gitu, kampung budaya Sunda misalkan. Jadi katakanlah dalam Perda RDTR itu semua masing-masing zona wilayah pelayanan tentang investasi, niaga, pendidikan, tematik, dan lain-lain. Tapi ingin menciptakan sebuah tematik yang kental dengan adat Sundanya, identitas kita. Saya kalau ke Bali, begitu turun bandara, merasa saya sedang di Bali. Apa? Dia menampilkan karakternya, budaya Sundanya, padahal wisatawannya internasional, asing, bule gitu kan. Nah Bogor cuman wisatawan lokal, masa iya sih harus tergerus budaya kita. Itu dulu pas saya punya impian menjadi wali kota. Tapi mudah-mudahan setelah hari ini mendampingi Kang Deddy, usulan itu pun bisa disampaikan dan diimplementasikan.
Jadi itu. Baik. Sempat punya cita-cita ingin menciptakan itu ketika saya menjadi wali kota. Tapi hari ini menjadi wakil ya tentu harus ada harus ada diskusi dulu tentang politik will mana yang lebih prioritas. Tapi itu pun akan saya sampaikan nanti ke Kang Deddy sebagai wali kota ketika terpilih. Izin. Oke. Siap. Terima kasih Kang Jenal. Nuhun. Kembali saya tegaskan kami akan tagih janji-janji tadi jika Anda terpilih. Amin. Di wakil wali kota Bogor. Sehat selalu, sukses di pilkada ini. Amin ya Allah, amin. Nuhun, makasih. Saya tunggu kita diskusi lagi. Siap, diantos.